Teknik sampling. Teknik sampling atau disebut juga dengan teknik pengambilan sampel adalah cara untuk menentukan jumlah sampel yang akan dijadikan sumber data dengan memperhatikan karakteristik dan penyebaran populasi agar bisa benar-benar mewakili. Teknik sampling itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampel acak atau random sampling atau disebut juga dengan probability sampling. Kemudian yang kedua adalah sampel non-acak atau non-random sampling atau disebut juga dengan non-probability sampling. Di kelas sebelah lagi. Halo teman-teman, sebelum kalian lanjut menonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kami bisa terus membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan pastikan juga setelah menonton video ini, like dan komen serta share video ini. Probability sampling. Dalam teknik sampel acak random sampling atau probability sampling terdapat beberapa teknik, yaitu simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, proportional stratified random sampling, disproportional stratified random sampling, cluster random sampling, dan yang terakhir adalah double sampling atau multi-phase sampling atau juga disebut dengan multi-stage sampling. Semua itu adalah teknik-teknik yang ada di probability sampling. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah simple random sampling. Simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk dijadikan sampel. Adapun syarat untuk dapat dilakukan teknik simple random sampling adalah yang pertama, anggota populasi tidak memiliki strata atau sehingga relatif disebut dengan homogen. Kemudian yang kedua adalah adanya kerangka sampel, yaitu merupakan daftar elemen-elemen populasi yang dijadikan dasar untuk pengambilan sampel. Yang ketiga, pengambilan sampel dapat digunakan dengan menggunakan angka random, bisa menggunakan tabel atau kalkulator. Semua itu bisa diilustrasikan dalam bentuk gambar kira-kira seperti ini. Di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa icon yang berwarna putih, kemudian ada yang juga berwarna hijau, ada juga yang berwarna merah. Nah, dengan semua populasi yang ada dan kemungkinan juga jumlahnya yang berbeda, tetapi semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi sampel, baik itu yang warna hijau maupun yang warna putih serta yang berwarna merah. Dan kesemuanya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Nah, kira-kira ilustrasi ini adalah ilustrasi yang mengilustrasikan simple random sampling. Berikutnya, systematic random sampling. Systematic random sampling adalah cara pengambilan sampel di mana hanya anggota sampel pertama yang dipilih secara random, sedangkan anggota sampel berikutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Teknik dilakukan dengan menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Nah, langkah pertamanya adalah mengurutkan populasi terlebih dahulu, kemudian cari interval dengan membagi jumlah populasi yang dibutuhkan. Nah, misalnya populasi yang diincar berjumlah 50 orang. Nah, kita ingin mengambil 10 saja. Nah, untuk menentukan intervalnya, 50 orang populasi dibagi 10 untuk sampel. Hasilnya ya tentu 5 ya. Berarti sampel yang kita ambil adalah urutan ke-5, 10, 15 dan seterusnya. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama kita harus menentukan dulu dari populasi yang ada adalah satu sampel yang memang acak. Nah, kebetulan di sini kita bisa lihat sampel acaknya adalah di urutan nomor 3. Nah, setelah dipilih,
terlihat di sini karena acaknya adalah dipilih di nomor 3, kemudian di sini dilewati 2 sampel. Nah, ini sudah menjadi satu pilihan yang sistematis. Dan untuk sampel berikutnya, yang ini sampel yang terbuang ini adalah menjadi urutan untuk atau acuan untuk menentukan sampel berikutnya. Karena ini 2, berarti sampel yang terpilih secara acak yang pertama adalah 3, maka di sini dilewati 2, kemudian nomor 6 ini adalah yang terpilih menjadi sampel berikutnya. Jadi untuk penentuan yang pertama, mau 3, mau 2 gitu ya. Nanti ada contoh lagi berikutnya. Nah, di sini sistematisnya untuk langkah yang kedua ini menjadi penentu untuk menentukan sampel-sampel berikutnya. 6 dilewati 2, kemudian 3. Jadi sampel ketiga adalah nomor 9, sampel kedua adalah 6. Nah, yang menjadi sampel adalah nomor 3, nomor 6, dan nomor 9. Contoh berikutnya, kita bisa lihat juga di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa populasi. Di sini ada 12, seperti halnya contoh yang pertama tadi. Di sini yang pertama, ketentuan yang pertama kita harus penuhi dulu. Kita di sini memilih acak gitu ya. Memilih acak untuk sampel yang pertama, yaitu adalah sampel nomor 2. Oke. Nah, kemudian di sini kalau contoh yang pertama tadi itu di sini ada satu sampel lagi di mana sehingga dijadikan sebagai ketentuan untuk menentukan sampel berikutnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan secara bebas juga tanpa harus ada populasi yang sebelumnya yang akan dijadikan acuan untuk menentukan sampel yang berikutnya. Nah, di sini kita menentukan alurnya adalah 2, ya sudah, langsung. Jadi, tanpa harus melihat yang sebelumnya, yang pertama ditentukan dulu secara acak, terserah gitu ya. Nah, sampel nomor 2, kemudian secara sistematis diloncati 2, maka berikutnya adalah nomor 5 akan menjadi sampel yang berikutnya. Loncati 2 lagi, nomor 8 akan menjadi sampel berikutnya. Dan begitupun juga terusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah systematic random sampling, di mana ketentuannya adalah yang pertama ditentukan secara acak, yang kedua menggunakan sistematis yang sudah ditentukan, yaitu adalah dengan meloncati 2 dari masing-masing urutan populasi yang tentunya sudah diurutkan terlebih dahulu semuanya populasinya. Kira-kira seperti itu ilustrasinya untuk systematic random sampling. Berikutnya adalah stratified random sampling. Ada kalanya populasi yang ada memiliki strata atau tingkatan, dan setiap tingkatan memiliki karakteristik sendiri. Nah, di stratified random sampling adalah cara pengambilan sampel di mana populasi distratifikasi menjadi beberapa lapisan berdasarkan kriteria tertentu ya. Nah, kriteria dimaksud dapat berupa variabel penelitian atau juga bisa juga variabel yang dekat dengan variabel penelitian. Nah, kira-kira seperti itu adalah stratified random sampling. Nah, kita lihat contoh dan ilustrasinya. Kira-kira contoh dan ilustrasinya seperti ini. Tentu dari gambar ini teman-teman bisa sudah melihatnya dan bisa memahami bahwa di sini ada beberapa strata, ada strata 1, strata 2, strata 3, dan kebetulan jumlah dari masing-masing strata yaitu adalah 3. Nah, dari sini untuk mendapatkan jumlah yang sama dan menghasilkan jumlah sampel yang bisa digunakan sebagai penelitian, maka supaya nanti hasil akhirnya bisa digeneralisasi, tentunya kita harus mengambil masing-masing dari jumlah populasi yang ada untuk dijadikan sampel. Tentunya semua sampel bisa mewakili dari strata yang ada. Kira-kira gambar ini bisa diartikan seperti itu. Contoh berikutnya juga bisa seperti ini.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jumlah populasinya adalah 1.500. Nah, di mana dari semua populasi itu ada beberapa strata, ada strata 1, strata 2, strata 3, di mana jumlahnya masing-masing adalah seperti ini. Nah, bagaimana kita menentukan sampelnya atau jumlah sampelnya? Nah, di sini contoh kita menginginkan jumlah sampel 450 ya. Menginginkan jumlah sampel 450. Kalau teman-teman ada yang bertanya, ini dari mana 450? Akan kita bahas di pembahasan tersendiri. Bagaimana kita bisa menentukan jumlah sampel. Nah, di sini kita fokus lagi tentang bagaimana menentukan sampelnya. Karena yang dibahas di sini, yang kita bahas saat ini adalah menentukan jumlah sampel yang sesuai dengan teknik samplingnya. Nah, oke, kita kembali ke sini lagi. Di strata 1, karena jumlahnya adalah 1.500, agar kita bisa mengambil jumlah sampel, di mana sampelnya itu adalah mewakili dari masing-masing strata, tentunya kita bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi, dari jumlah strata 1 dibagi jumlah secara keseluruhan populasi, dikalikan 450. 450 adalah jumlah sampel yang kita butuhkan. Ini nanti akan kita bahas sendiri bagaimana menentukan jumlah sampel. Oke, kita fokus ke sini. Jumlahnya yang dihasilkan adalah 232. Dan begitupun juga berikutnya, strata 2 158, strata 3 60. Hingga dari penjumlahan ini, dari perhitungan ini didapatkan jumlah sampel 450. Di sini kita bisa lihat bahwa jumlah sampel dari 450 ini adalah mewakili dari 3 strata sekaligus. Oke, ini yang disebut dengan contohnya stratified random sampling. Untuk contoh berikutnya, nah ini lebih mudah lagi. Tentu teman-teman sudah sangat bisa sekali memahami. Stratanya sudah jelas gitu ya. Ada SD, SMP, SMA, populasinya juga ada 150, 125. Kemudian bagaimana kita menentukannya ya? Di sini bisa menggunakan presentasenya. Tinggal dikalikan sehingga jumlah sampel yang mewakili SD dari 150, sampelnya yang diambil adalah 19. Dan seterusnya hingga jumlahnya ditemui adalah totalnya adalah 50. Itu adalah contoh-contoh yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan tentang stratified random sampling. Berikutnya adalah proportionate stratified random sampling. Teknik proportionate stratified random sampling digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau karakteristik yang tidak homogen dan berstrata proporsional. Contohnya, pengambilan sampel dalam satu perusahaan mempunyai pegawai yang memiliki latar belakang jenjang pendidikan yang berbeda-beda ya. Ada SMP atau SLTP, SLTA, S1, S2. Nah, bagaimana kita menentukan jumlah sampel dari masing-masing latar belakang jenjang pendidikan? Nah, di sini kita bisa menentukan bahwa jumlah setiap jenjang pendidikan bisa berbeda. Nah, karena jumlahnya berbeda-beda, tentu kita bisa menentukan sesuai jumlah sampel yang dibutuhkan. Tetapi di sini harus proporsional. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi, mau pegawainya SMP atau SLTP atau SLTA S1 S2, tetapi semuanya kita harus ambil di mana yang kita ambil adalah mewakili dari masing-masing strata yang ada. Dan dari masing-masing strata yang ada, kita ambil secara proporsional. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah proportionate stratified random sampling. Kemudian, lawan dari proportionate ada disproportionate stratified. Nah, di sini adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan bila populasi atau anggota unsurnya tidak homogen. Nah, ini tidak homogen ya. Tidak sama secara jumlah ataupun juga stratanya. Nah, bagaimana? Ini contohnya. Sebuah perusahaan hampir sama tadi, jadi memiliki pegawai, tetapi pegawainya kita lihat. Di sini ada 3 orang yang lulusan jenjang pendidikannya adalah S3.
Ada 5 orang S2, 100 orang S1, 800 orang SLTA, dan 700 orang SLTP. Nah, bagaimana kita melihatnya? Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya yang ijazah S2 dan S3 semuanya harus diambil. Karena kenapa? Karena jumlahnya tidak proporsional. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan jumlah yang proporsional tetapi mewakili jumlah sampel yang ada dan untuk populasi secara keseluruhan? Nah, kira-kira seperti itu, makanya kita harus mengambil semuanya secara sesuai dengan teknik yang ada. Kira-kira seperti itu. Itu adalah disproportionate stratified random sampling. Berikutnya adalah cluster random sampling. Cluster random sampling adalah pengambilan sampel di mana randomisasi ya dilakukan terhadap kelompok, bukan pada anggota populasi. Nah, pada prinsipnya teknik cluster sampling hampir sama dengan teknik stratified. Tapi yang membedakannya adalah jika stratified itu populasinya dalam satu strata dan relatif homogen ya, relatif sama. Tetapi untuk cluster random sampling itu klasternya bersifat heterogen, jadi bebas. Apabila digambarkan ilustrasinya kira-kira seperti ini. Di sini kita bisa lihat ada beberapa klaster, ada A, B, C, D, E, F, G hingga I. Itu kita pilih secara random. Nah, secara random kita bisa melihatnya di sini sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Yang pertama kita lihat secara daerahnya. Daerahnya yang kita lihat untuk bisa mewakili klaster yang ada A, B, C, D hingga I, kita ambil beberapa klaster saja. Nah, di sini kita ambil A, B, E, C, D. Nah, dari beberapa daerah di situ, kemudian di tahap kedua baru kita ambil jumlah individunya dari masing-masing klaster yang ada. Hampir sama dengan yang stratified ya. Atau mungkin dari sini kita bisa melihat secara ilustrasinya. Tapi jangan khawatir teman-teman, saya punya ilustrasi yang berikutnya yang mungkin nanti kita bisa gunakan untuk lebih memperjelas apa itu cluster random sampling. Oke. Contoh yang kedua adalah seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat, kita mulai bahas satu persatu bagaimana klaster itu bisa dipilih untuk menjadi sampel dalam penelitian. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Secara keseluruhan di sini ada populasi. Secara keseluruhan. Di kesemua populasi di sini sudah dipilah-pilah menjadi beberapa klaster. Ada klaster M1, M2, M3 hingga M8. Jadi di sini ada 8 klaster, teman-teman. Ada 8 klaster. Nah, tentunya dengan semua klaster yang ada ini, tentunya tidak semuanya bisa diambil ke 8-8-nya. Tahap yang pertama, kita menentukan klaster mana yang akan kita ambil. Nah, klaster yang akan kita ambil adalah, ini tahap pertama, klaster 2, klaster 4, dan klaster 7. Bagaimana kita menentukan tahap yang pertama ini? Nah, tentunya ada beberapa karakteristik yang teman-teman bisa tentukan. Oh, klaster yang saya pilih adalah klaster yang kemungkinan di sini memiliki karakteristik tertentu. Contoh, kalau ini sebuah kota, kita pilih yang klasternya adalah memiliki tingkat anak muda yang banyak atau mungkin gaya hidup anak muda yang sesuai dengan kondisi saat ini gitu ya. Nah, ini kita bisa menentukan karakteristik seperti itu. Nah, dengan seperti itu kita bisa menentukan klaster mana yang kita pilih. Ini tahap yang pertama. Nah, setelah tahap yang pertama, di sini kita bisa mendapatkan bahwa kita bisa menggunakan 3 klaster dari 8 klaster yang ada secara populasinya, secara keseluruhan. Nah, setelah tahap yang pertama, tahap berikutnya kita bisa menentukan. Tahap berikutnya yaitu tahap yang kedua adalah kita menentukan dari klaster yang ada, tidak semuanya, karena klaster yang ada ini masih banyak dan masih besar jumlahnya. Kita bisa menentukan karakteristik yang kedua.
Karakteristik yang pertama menentukan klaster, karakteristik yang kedua adalah baru menentukan di mana jumlah sampel yang akan kita ambil. Nah, di sini kita bisa lihat banyaknya samplingnya. Nah, ini sesuai ketentuan atau mungkin karakteristik yang sudah kita tentukan di awal. Nah, di sini untuk tahap kedua ya, karakteristik untuk yang menentukan tahap kedua. Nah, di sini jumlah sampelnya baru kelihatan. Nah, ini jumlah sampel-sampel yang akan diambil. Dari klaster ini juga sama. Nah, ini satuan pengamatannya berdasarkan karakteristik yang sudah ditentukan di awal. Oke. Nah, ini adalah jumlah sampel yang diambil. Nah, di sini baru kita bisa mendapatkan jumlah sampel yang kita butuhkan, yang sesuai dengan ketentuan yang sudah kita tentukan di awal. Jumlah sampelnya berapa? Nah, di sini nanti banyaknya satuannya sampel tinggal menyesuaikan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini contoh dari ilustrasi untuk cluster random sampling. Berikutnya, yang terakhir adalah double sampling atau multi-phase sampling atau multi-stage sampling. Apa itu? Ya, double sample atau sampel ganda sering juga disebut dengan istilah sequential sampling. Ya, sering juga disebut sequential sampling atau sampling berjenjang atau multi-phase sampling, atau juga yang terbaru hampir mirip istilahnya adalah multi-stage sampling. Nah, kira-kira itu istilah-istilah untuk teknik sampling yang terakhir, yang masih satu keluarga dengan probability sampling. Nah, bagaimana ilustrasinya? Ilustrasinya kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk multi-stage sampling. Jadi teman-teman bisa lihat dari populasi yang ada, kita pilah satu persatu, tahap demi tahap, hingga kita mendapatkan jumlah sampel yang kita butuhkan. Hampir mirip dengan teknik-teknik sampling yang sebelumnya, tapi di sini menjelaskan secara global saja, yaitu double sampling, multi-phase atau multi-stage sampling. Itu contoh yang pertama. Mungkin kalau dari ilustrasi yang ini kurang jelas, nah ini ilustrasi yang kedua teman-teman. Oke, ini multi-stage sampling. Di sini kita bisa lihat hampir mirip dengan cluster tadi ya, cluster random sampling. Nah, di sini tetapi tahapannya beberapa ya. Jadi ini di dalam satu kota. Ini kita memilahnya sesuai state-nya, state 2, state 3, state 6, kemudian dipilah lagi bertahap lagi dari kota-kotanya, kemudian dari sekolahnya baru nanti kita lihat dari masing-masing sekolah, kita ambil perwakilan dari masing-masing sekolahnya. Nah, baru kita bisa mendapatkan jumlah sampel dari masing-masing sekolah, di mana masing-masing sekolah yang sudah dipilih atau perguruan tinggi yang sudah dipilih atau lembaga pendidikan yang sudah dipilih itu bisa mewakili kota, bisa mewakili area stage-nya, bisa mewakili daerahnya. Nah, di sini kita bisa lihat stage-nya 1, 2, 3 dan terus. Tetapi ini adalah memang teknik yang bisa digunakan karena tidak mungkin kita bisa mengambil secara keseluruhan. Karena kita sebagai peneliti pasti memiliki keterbatasan, banyak keterbatasan. Entah itu waktu, tenaga, biaya, dan lain sebagainya. Makanya perlunya adanya teknik sampling ini adalah untuk membantu peneliti agar tetap bisa melakukan penelitian yang dibutuhkan dan dengan jumlah sampel yang mewakili dari peneliti yang akan dilakukan. Oke, itu adalah teknik sampling yang ada di probability sampling. Kira-kira itu teman-teman ya, pejuang skripsi. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya yang membahas tentang cara menyusun skripsi atau penelitian umum bidang lainnya.
Apabila teman-teman ada yang ingin berdiskusi secara langsung, silakan menghubungi sosial media kami di Instagram, TikTok, Telegram, Twitter yang ada di deskripsi. Terus bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sedang mengerjakan skripsi. Jangan lupa subscribe, like, comment, share agar kami bisa terus membuat video-video yang bisa segera membantu menyelesaikan skripsi teman-teman semua. Semoga bermanfaat.